Oke, sekarang kita punya case terkait dengan geometri, di mana kita punya lingkaran yang diarsir dan lingkaran yang diarsir. Jika X dan Y adalah titik pusat dari dua lingkaran, maka perbandingan luas daerah yang tidak terarsir dengan daerah yang terarsir adalah. Kalau kita lihat lingkaran ini, dia punya jari-jari R untuk lingkaran kecil dan jari-jari R besar untuk lingkaran besar gitu ya. Jadi di sini kita misalkan jari-jari yang lingkaran tidak diarsir adalah R kecil dan jari-jari untuk lingkaran besar itu adalah besar. Maka di sini kita bisa cari luas dari lingkaran kecil itu dengan persamaan pi R kuadrat, merupakan rumus dari luas lingkaran. Nah, sebenarnya di sini di awal kita bisa misalkan R kecil itu dengan 1 dan R besar itu adalah dengan 2. Maka di sini kita akan mempermudah perhitungan seperti itu ya. Maka luas ya lingkaran kecil itu adalah pi dan lingkaran besar itu adalah pi R besar kuadrat. Kita substitusikan nilai 2 ke dalam, maka kita akan peroleh luasnya adalah 4pi. Nah, dari kasus ini kita bisa mencari luas dari lingkaran yang tidak diarsir gitu ya, dengan mengurangi luas lingkaran total semuanya atau lingkaran besar dengan luas lingkaran kecil itu adalah 3pi gitu ya. Maksudnya yang diarsir. Maka di sini kita bisa memperoleh luas lingkaran yang tidak diarsir itu menjadi perbandingannya gitu ya. Maka perbandingan yang kita peroleh di sini adalah pi banding dengan 3pi. Artinya kita bisa mencari bahwa perbandingan yang tidak terarsir dengan diarsir itu adalah 1:3. Dalam kasus ini jawabannya adalah A. Berikutnya, jika kita punya sebuah segitiga sama sisi seperti ini, maka diketahui bahwa sudut di antara segitiga sama sisi itu adalah X gitu ya, dan salah satu segitiga kecil dalam segitiga besar adalah Y. Kita ingin mencari dari Y kurang X gitu ya. Kita tahu bahwa dalam segitiga sama sisi, total semua sudut itu adalah 180 derajat, dan karena sudutnya sama, maka sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, itu sama dengan 60 derajat gitu ya. Berikutnya kita ambil sudut yang paling atas atau C, itu terdiri dari 3X, maka kita peroleh di sini 3X sama dengan 60 derajat, maka kita peroleh X sama dengan 20 derajat gitu ya. Dan berikutnya kita ambil salah satu sudut ataupun segitiga di sini, di mana kita ingin mencari sudut terbesarnya untuk segitiga CDB ataupun CDA gitu ya. Maka kita peroleh di sini bahwa total dari sudut segitiga adalah 180 derajat, maka X sama ditambah sudut dari D ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Dan bisa kita peroleh di sini sudut dari D tersebut adalah 100 derajat. Maka dengan otomatis kita akan mudah mencari sudut Y, karena total dari sudut D ditambah sudut Y itu adalah 180 derajat. Maka sudut Y tersebut adalah 180 derajat dikurang dengan 100 derajat. Artinya sudut dari Y itu adalah 80 derajat. Maka pengurangan dari Y dikurang X dalam kasus ini adalah 80 derajat dikurang dengan 20 derajat. Jawaban yang tepat di sini adalah 60 derajat dan jawabannya adalah D. Oke, kita move ke soal berikutnya, di mana kita punya kasus gambar ini, di mana kita punya persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm, lingkaran melalui titik A dan D, dan menyinggung sisi BC. Luas lingkaran tersebut adalah gitu ya. Pertama kita analisis dulu dua buah geometri ini atau bangun datar ini, di mana kita bisa tarik di sini untuk mencari jari-jari gitu ya dari sebuah lingkaran, di mana itu membelah dari sebuah persegi gitu ya ABCD. Dan di sini kita bisa tuliskan bahwa jari-jarinya adalah 10 cm, maka kita peroleh setengah jari-jari untuk AO-nya itu adalah 5 gitu ya. Maka kita bisa gambarkan kembali di sini segitiga yang ada di dalamnya, dan panjang dari garis hipotenusanya adalah R, yang sisi kecilnya adalah 5 cm,
sementara yang sisi panjangnya adalah 10 kurang R gitu ya, karena kita tahu bahwa panjang sisinya dari persegi itu adalah 10 cm. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita bisa peroleh di sini 5 kuadrat ditambah 10 kurang R kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita peroleh di sini 25 ditambah dengan 100 dikurang 20R ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini kita bisa eliminasi R kuadrat sehingga kita peroleh 25 tambah 100 adalah 125, min 20R pindah ke kanan jadinya positif 20R, maka R di sini kita bisa peroleh 125/20. Jika kita sudah memperoleh berapa nilai dari R, maka kita bisa mencari luas dari lingkaran gitu ya. Maka luas lingkaran pertama kita bisa sederhanakan dulu, 125 dibagi 5, dan 20 bagi 5 jadinya 25/4. Sementara luas dari lingkaran kita tahu menggunakan rumus pi R kuadrat, dan dalam kasus ini V-nya tidak diganti, maka kita tetap pakai pi-nya. Kita substitusikan nilai dari R 25/4 kuadratkan, maka kita peroleh 625/16 pi. Jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah C.